Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik tapi juga penting buat kalian yang lagi butuh dana cepat, khususnya dari aplikasi pinjaman online alias pinjol. Tapi bukan sembarangan pinjol ya. Yang kita bahas hari ini adalah pinjol ilegal yang meskipun statusnya tidak terdaftar di OJK tetapi tetap berani cairkan dana bahkan ke peminjam dengan data busuk. Nah, penasaran aplikasinya mana saja? Simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, video ini bukan ajakan untuk menggunakan pinjol ilegal. Tujuan video ini murni untuk edukasi dan informasi, terutama buat kalian yang ingin tahu seperti apa sih praktik-praktik pinjol ilegal yang masih beredar bahkan di platform resmi seperti Play Store. Kalau kamu punya opsi lain selain pinjol ilegal, lebih baik cari solusi legal dan aman. Oke, langsung saja kita mulai untuk reviewnya. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal yang pertama yaitu aplikasi Ayo Pinjam. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan kalau dilihat sekilas tampilannya cukup profesional. Proses pendaftarannya mudah banget, cukup isi data KTP, selfie, dan data pekerjaan. Menariknya, Ayo Pinjam tidak mengakses link OJK, jadi mereka tidak tahu apakah kamu punya kredit macet di tempat lain sebelumnya. Kemudian di bawah untuk ratingnya yaitu 4,6 dan kita akan coba cek untuk beberapa ulasannya, dan tentu saja ada ulasan positif dan tentu saja ada ulasan yang negatif juga ya. Dan tentu saja teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri setelah melihat beberapa ulasan tersebut. Nah, kemudian kita akan coba lihat untuk detail aplikasinya. Silahkan teman-teman klik pada tentang aplikasi. Dan di sini ada beberapa contoh untuk menghitung biaya yang terkait dengan aplikasi pinjaman yang direkomendasikan ya. Nah, jika teman-teman meminjam sebesar Rp1.500.000 dengan tingkat bunga tahunan 14%, jangka waktu pinjaman 90 hari. Nah, di sini dikenakan bunga yaitu sebesar 0,0388% bunga per harinya. Kemudian jika kita pinjam Rp1.500.000 dengan tenor 90 hari, kita harus mengembalikan sebesar Rp1.552.962 ya. Jika dilihat dari detail aplikasinya cukup menggiurkan, bunganya tidak terlalu tinggi, tapi nanti kita akan coba install untuk aplikasinya dan kita akan coba ajukan pinjamannya ya. Tapi jika kita menggunakan AI untuk mendeteksi aplikasi Ayo Pinjam ini, ternyata banyak testimoni yang menyebutkan data saya sudah jelek tapi tetap dicairkan, gak dicek ke BI Checking atau OJK langsung di approve. Dan di sini cepat cair, bahkan kadang dalam waktu kurang dari 1 jam, limit awal bisa sampai 2-3 juta rupiah. Dan untuk kekurangannya, bunga bisa sangat tinggi, kadang mencapai 30-40% dari jumlah pinjaman, dan tenor pendek antara 7-14 hari, tidak ada transparansi soal bunga di awal, penagihan bisa lewat WA, SMS, dan kadang sedikit menekan ya. Oke, ada beberapa perbedaan yang ditulis di detail aplikasi Ayo Pinjamnya dengan data yang dikumpulkan oleh AI mengenai aplikasi Ayo Pinjam tersebut ya. Dan nanti kita akan coba buktikan sendiri ya, kita akan coba ajukan pinjaman di aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke aplikasi yang kedua. Nah, untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu ada Uangkuy. Sama seperti Ayo Pinjam, aplikasi ini juga bisa diunduh langsung dari Play Store. Tidak memerlukan slink OJK atau BI Checking dan proses cepat, tidak terlalu ribet dengan syarat. Nah, menurut data yang dikumpulkan oleh AI, di sini ada pengalaman user yang setelah menggunakan aplikasi Uangkuy ini, yaitu banyak yang mengaku baru daftar langsung dicairkan, bahkan ketika data sudah buruk di pinjol lain, Uangkuy tetap kasih pinjaman. Dan untuk kelebihannya cepat, praktis, cocok buat yang kepepet banget, tidak menolak meski skor kredit kamu hancur. Dan kekurangannya tentu saja bunga tinggi, bisa 30-50% dari total pinjaman, sering auto debit atau spam WA jika telat bayar, kemudian resiko keamanan data, kontak galeri dan lainnya bisa saja diakses. Nah, sekarang kita akan lihat untuk detail dari aplikasi Uangkuy.
Di sini tertulis informasi produk pinjaman dan dalam kurung data dari lembaga keuangan mitra ya. Di sini dengan jumlah pinjaman 200.000 sampai 80 juta rupiah dengan bunga tahunan maksimum 26%. Kemudian di bawah juga ada contoh jika Anda mengajukan pinjaman sebesar 8 juta rupiah dengan tenor 6 bulan atau 180 hari, teman-teman cukup mengembalikan sebesar 9 juta 8.000 rupiah ya. Tidak terlalu besar menurut saya untuk bunga yang tertulis di detail aplikasinya di Play Store ya, tetapi sangat jauh berbeda dengan ulasan yang dikumpulkan oleh AI menurut data pengguna yang sudah menggunakan aplikasinya ya. Dan tadi kita sudah sampaikan untuk ulasan dari AI mengenai aplikasi Uangkuy ini. Dan tentu saja untuk mekanismenya kita belum tahu pasti ya. Saya akan coba melakukan pengajuan di aplikasi ini dan kita lihat sama-sama. Jadi saya tidak sarankan teman-teman melakukan pengajuan terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh melihat terlebih dahulu konten saya mengenai pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Dan semoga bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Oke, sebelumnya kita akan lanjut bahas untuk aplikasi yang selanjutnya. Nah, untuk aplikasi yang ketiga yang akan kita review yaitu aplikasi Rupiah Cair. Ini juga tergolong pinjol ilegal yang masih tersedia di Play Store. Salah satu keunggulan adalah fleksibel terhadap peminjam yang sudah blacklist di pinjol legal ya. Tidak menggunakan verifikasi keuangan terlalu dalam dan tidak akses ke Slik OJK. Nah, menurut AI, di sini berdasarkan review pengguna yang dikumpulkan oleh AI, waktu saya sudah ditolak 5 pinjol cuma ini yang cair. Data jelek tetap bisa pinjam tapi bunganya lumayan tinggi. Kemudian untuk kelebihannya mudah disetujui bahkan untuk pengguna repeat yang pernah galbay, proses cepat 1-2 jam bisa cair. Kekurangannya bunga dan biaya layanan tidak transparan, bisa terjadi potongan admin besar di awal, penagihan cukup agresif di hari jatuh tempo. Nah, sekarang kita akan cek untuk detail dari aplikasi Rupiah Cair ini. Dan bisa teman-teman lihat di sini tertulis jika Anda mengajukan pinjaman sebesar 6 juta rupiah dengan jangka waktu 90 hari, suku bunga bulanan 22% per 12 sama dengan 1,8%. Sehingga untuk jumlah total pelunasan dari pinjaman 6 juta rupiah ditambah bunga 329.000 rupiah, sehingga untuk total yang harus dikembalikan menjadi 6.329.000 rupiah untuk tenor 91 hari. Nah, sekali lagi jika kita melihat untuk detail dari aplikasinya yang tertulis di Play Store, untuk bunganya tidak terlalu besar, relatif bersaing lah dengan aplikasi-aplikasi resmi atau aplikasi legal. Tapi menurut data yang disampaikan oleh AI tadi ya dari berbagai macam sumber, ternyata untuk aplikasi Rupiah Cair ini untuk kekurangannya yaitu bunga dan biaya layanan tidak transparan, kemudian bisa terjadi potongan admin besar di awal, dan penagihan cukup agresif di hari jatuh tempo. Nah, sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman tidak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, dan nanti akan saya ajukan terlebih dahulu untuk pengajuan pinjamannya, dan semoga bisa teman-teman simak dan bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Jadi untuk ketiga aplikasi ilegal yang sudah kita review sebelumnya, saya akan coba ajukan pengajuan pinjaman satu-satu, dan untuk proses pengajuan pinjamannya akan saya bahas di video selanjutnya satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan coba buka untuk daftar perusahaan vintage lending yang berizin di OJK. Di sini yang terbaru ya, per Februari 2025. Kita akan lihat apakah ketiga pinjol tersebut terdaftar sebagai vintage lending resmi yang diawasi oleh OJK. Nah, silakan teman-teman lihat untuk layarnya dan kita scroll pelan-pelan, dan silakan teman-teman cari untuk aplikasi tersebut ya, yaitu aplikasinya Ayo Pinjam, kemudian Uangkuy, dan Rupiah Cair. Nah, setelah kita scroll sampai akhir ya, ternyata untuk ketiga aplikasi tersebut memang tidak terdaftar sebagai vintage lending yang berizin yang terdaftar di OJK terbaru per Februari 2025.
Dan saya sudah upload bagaimana cara mendapatkan daftar vintage rating berizin di OJK terbaru. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, jadi gimana menurut kalian ketiga aplikasi ini memang tidak legal tapi tetap masih eksis dan bahkan ada di Play Store. Mereka jadi penyelamat sementara buat sebagian orang, terutama yang ditolak pinjol resmi karena histori buruk. Tapi ingat, menggunakan pinjol ilegal berarti kamu juga siap dengan semua resikonya. Data pribadi bisa disebar, penagihan tidak manusiawi, bunga sangat tinggi, dan tidak ada perlindungan hukum. Kalau kamu pernah punya pengalaman dengan pinjol ilegal baik positif maupun negatif, boleh banget sharing di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan semoga kalian selalu bijak dalam mengambil keputusan finansial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.